Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kami akan menjabarkan langkah-langkah untuk melakukan transaksi dan operasional di aplikasi Fleet Management. Modul berikutnya adalah operasional. Yang pertama, catat armada keluar. Form ini digunakan untuk melakukan pencatatan permohonan pemakaian armada dari semua bagian di perusahaan kita. Untuk memasukkan permohonan baru, klik tombol baru. Berikutnya, isikan nama pemohon yang bertanggung jawab terhadap permohonan ini. Misalkan adalah Amir. Demikian untuk departemen dan bagian serta keperluan permohonan ini. Misalkan adalah bagian akunting, keperluan yaitu kunjungan ke customer. Berikutnya, isikan armada yang dimohon untuk digunakan. Kita klik, pilih misalkan adalah Toyota. Enter. Langkah selanjutnya yaitu mengisikan sopir yang bertugas untuk melakukan kegiatan ini. Misalkan kita pilih Wahyu. Kemudian isikan uang saku dari kegiatan ini. Misalkan kita kasih uang 500.000. Berikutnya kita isikan tanggal rencana pemakaian serta jam pemakaiannya. Misalkan tanggalnya adalah tanggal hari ini dan jam keluarnya nanti adalah sekitar jam 9. Odometer awal di sini akan muncul otomatis sesuai dengan nilai terakhir yang tercatat dari armada tersebut. Akan tetapi bila mana terjadi perbedaan, kita isikan sesuai dengan kenyataan saat ini. Untuk jenis muatan, kita isikan jenis muatan saat melakukan tugas nantinya. Jika ada, kalau tidak ada, boleh dikosongin. Demikian juga untuk tonasenya. Langkah berikutnya yaitu kita mencatat petugas yang menerima permohonan ini, kemudian yang memeriksa serta yang menyetujuinya. Misalkan adalah Umar, Amir, dan Ahmad. Bila mana data sudah dianggap benar, kita simpan dengan cara klik tombol simpan. Selanjutnya, transaksi ini bisa kita cetak permohonannya dengan cara klik tombol printer. Pilih cara cetaknya. Bila mana di dalam entry data yang pernah kita lakukan ada kesalahan, bisa kita koreksi dengan cara membuka kembali transaksi atau entryan yang sudah pernah kita lakukan dengan cara klik tombol buka. Dan kita pilih transaksi yang salah, misalkan ini, lalu klik koreksi. Selanjutnya, lakukan koreksi terhadap data yang salah. Dan jika sudah selesai, simpan kembali dengan cara klik tombol simpan. Demikian cara untuk melakukan entry data permohonan pemakaian kendaraan atau permintaan pemakaian kendaraan. Menu berikutnya yaitu untuk mencatat armada yang kembali. Form ini digunakan untuk melakukan pencatatan armada yang telah kembali. Untuk memasukkan data baru, klik tombol baru. Selanjutnya, klik nomor permohonan yang pernah kita lakukan untuk pemakaian armada yang telah selesai. Di sini akan muncul daftar armada-armada yang belum kembali beserta nomor permohonan. Setelah kita mengambil nomor permohonan, akan dimunculkan data dari permohonan yang pernah kita lakukan beserta uang saku. Untuk melakukan perincian pemakaian uang saku, bisa kita lakukan dengan cara klik tombol pemakaian. Ini. Kemudian
untuk memasukkan item baru, klik tombol plus di bawah ini, pilih jenis biaya atau pengeluaran yang dilakukan, misalkan adalah bayar tol dan parkir. Keterangan yang kita isikan misalkan yaitu bayar parkir. Isikan nilainya misalkan adalah 5.000. Berikutnya masukkan lagi item pemakaian uang sakunya. Kita tambah lagi dengan cara klik tombol plus. Kita pilih item yang berhubungan dengan pengeluaran, misalkan adalah biaya retribusi. Misalkan ini hanya sebagai fee kepada customer, kita anggap aja sebagai biaya retribusi. Misalkan kita isikan nilainya, sebagai contoh misalkan adalah 300.000. Demikian, jika ada item yang lain, kita bisa tambahkan dengan cara yang sama. Jika sudah selesai, klik tombol OK atau tombol plus. Di sini akan dimunculkan sisa dari uang sakunya. Berikutnya yang kita lakukan yaitu memasukkan tanggal waktu kembalinya armada ini. Bila mana tanggalnya sama, kita lompati saja. Tapi kalau misalkan tanggal yang berbeda, kita isikan sesuai dengan keadaan kedatangan armada. Berikutnya, isikan jam kembalinya. Misalkan jam kembalinya adalah jam 2 siang. Lalu, isikan odometer terakhir saat armada kembali. Saya isikan misalkan yaitu jadi dia melakukan perjalanan sekitar 30 km dengan estimasi konsumsi BBM-nya sekitar adalah 2 liter. Kolom berikutnya yang harus diisikan yaitu muatan kembali serta tonasenya. Ini kita isikan seandainya armada yang kembali membawa muatan barang untuk dikirim ke perusahaan. Tapi jika tidak ada, boleh dikosongi, termasuk juga tonase beratnya. Hal berikutnya yang harus diisi yaitu kondisi fisik armada. Yang pertama yaitu kebersihan, kita pilih kotor, bersih, atau perlu salon. Misalkan keadaan kendaraan ini kembali dalam keadaan bersih. Demikian juga untuk kondisi armada, misalkan adalah perlu inspeksi, ada kerusakan atau baik. Berikutnya catatan kondisi, seandainya ada kondisi yang perlu dicatat karena misalkan adalah karena kerusakan atau ada hal tertentu yang harus dilaporkan. Bila mana tidak ada, boleh dikosongi. Item berikutnya yang harus diisikan yaitu petugas yang menerima serta yang memeriksa kendaraan saat kembali ini. Dan misalkan yang menerima yaitu Umar dan yang memeriksa adalah Amir. Jika data yang kita isikan dianggap sudah benar, kita simpan dengan cara klik tombol simpan. Berikutnya, bisa kita cetak bukti pencatatan armada kembali. Klik tombol printer. Begitulah cara untuk mencatat kendaraan atau armada yang kembali. Menu laporan kerusakan. Form ini digunakan untuk melakukan pencatatan pelaporan dari suatu armada. Untuk memasukkan data baru, klik tombol baru. Selanjutnya, pilih armada yang dilaporkan kerusakannya. Misalkan ini. Kemudian isikan petugas yang bertanggung jawab, misalkan adalah Amir, dan yang memeriksa adalah Umar. Selanjutnya isikan orang yang melaporkan, misalkan adalah si Ahmad. Tanggal kejadian kerusakan
Jam kejadian misalkan adalah jam 15. Bagian yang rusak misalkan adalah kaca retak. Isikan tindakan yang harus dilakukan dari laporan tersebut, misalkan ya itu sudah perlu diganti. Kemudian isikan kronologi kejadian dari kerusakan tersebut, misalkan adalah saat keluar parkiran ditabrak motor. Jika sudah selesai, simpan dengan cara klik tombol simpan dan bisa kita cetak bukti pelaporannya. Pilih cara cetak, contoh bentuk pelaporan kerusakan. Demikian tadi langkah-langkah untuk melakukan transaksi di aplikasi Swift Management ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Insya Allah kita diberi kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.